Di zaman dahulu, hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Suatu hari, ia berjalan membawa sebuah jala dengan pemberat emas, melangkah perlahan hingga tiba di depan sebuah istana. Merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan melaksanakan salat di sana. Saat sang kakek tengah kusyuk beribadah, dua penjaga istana memperhatikan jala emas yang dibawanya. Rasa penasaran pun menyelimuti mereka. Dengan penuh semangat, mereka mencoba mengangkat jala tersebut. Namun, sekuat apapun mereka berusaha, jala itu tetap tak bergeming. Kedua penjaga segera melaporkan kejadian aneh ini kepada Raja Riak Bakau. Sang raja, yang terkenal dengan kesombongannya, langsung keluar dari istana untuk melihat jala emas tersebut. Mata raja berbinar penuh ambisi saat melihatnya, lalu dengan suara berwibawa ia berkata, "Berikan jala emas itu kepadaku." Namun, sang kakek dengan tenang menolak permintaan raja. "Maaf, tuanku, jala ini bukan untuk diberikan," ucapnya lembut. Penolakan ini membuat Raja Riak Bakau murka. Ia merasa harga dirinya direndahkan oleh seorang kakek tua. Dengan penuh keangkuhan, ia menantang sang kakek untuk adu ayam. "Jika kau menang, seluruh harta dan kekuasaanku akan menjadi milikmu. Tapi jika kau kalah, jala emas itu akan menjadi milikku," tantangnya. Sang kakek, dengan senyum bijak, menerima tantangan tersebut. Hari pertandingan pun tiba. Kedua belah pihak membawa ayam jago andalan mereka. Pertarungan dimulai. Dan pada awalnya, ayam milik Raja Riak Bakau tampak mendominasi. Ia menyerang dengan garang, memukul mundur ayam sang kakek. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Ayam raja mulai kelelahan, napasnya tersengal. Saat itulah, ayam sang kakek melihat celah dan melancarkan serangan balik. Dengan satu tendangan kuat, ayam Raja Riak Bakau tumbang. Tak mampu melanjutkan pertarungan. Raja Riak Bakau tidak terima dengan kekalahannya. Ia kembali menantang sang kakek untuk bertarung sekali lagi. Namun, sebelum pertandingan dilanjutkan, sang kakek meminta izin untuk melaksanakan salat terlebih dahulu. Ketika sang kakek sedang sujud dalam kekhusyukan, Raja Riak Bakau yang dipenuhi amarah melihat ini sebagai kesempatan. Diam-diam, ia mencabut kerisnya dan menusukkannya ke tubuh sang kakek. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Sang kakek tetap melanjutkan salatnya hingga selesai, seolah tak terpengaruh oleh luka yang mengoyak tubuhnya. Setelah mengucapkan salam terakhir, ia bangkit perlahan dan mengambil beberapa batang lidi. Dengan sisa tenaganya, ia menancapkan lidi-lidi tersebut di 4 sudut istana. Tanpa berkata sepatah kata pun, sang kakek berjalan meninggalkan negeri itu. Raja Riak Bakau yang merasa menang kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mencabut lidi-lidi tersebut. Namun, begitu lidi terakhir dicabut, tiba-tiba air menyembur keluar dengan derasnya. Dalam sekejap, banjir besar melanda istana dan negeri itu. Raja Riak Bakau dan pengikutnya berusaha menyelamatkan diri. Mereka memanjat pohon tertinggi, berharap bisa menghindari air bah yang semakin meninggi. Namun, takdir berkata lain. Langit mendadak menggelap, petir menyambar, dan dalam sekejap mereka semua berubah menjadi kawanan kera. Sejak saat itu, negeri yang dulu megah berubah menjadi hutan rimba, dihuni oleh para kera yang konon merupakan jelmaan Raja Riak Bakau dan pengikutnya. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kapal dari Cina tiba di tempat itu. Para pedagang yang turun dari kapal mengenali daerah tersebut. Mereka adalah orang-orang yang pernah ditolong oleh sang kakek di masa lalu. Sebagai bentuk penghormatan, mereka mendirikan sebuah makam sesuai pesan sang kakek sebelum kepergiannya. Pada batu nisannya tertulis nama Syekh Abdul Latif. Masyarakat setempat pun mengenang sang kakek sebagai sosok sakti penuh kebijaksanaan, dan makamnya dikenal dengan sebutan Keramat Riak, menjadi tempat yang dikeramatkan hingga kini. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.